Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari fisika bangunan. Apa itu fisika bangunan? Sesuai dengan catatan yang telah saya buat, fisika bangunan adalah proses pengaplikasian prinsip-prinsip fisika dalam suatu lingkungan buatan, terutama pada bangunan, untuk memperbaiki desain dari komponen bangunan dan lingkungan sekitarnya. Tetapi, tentu saja tidak akan ada fisika bangunan jika kita tidak tahu masalahnya apa saja. Dan masalahnya sendiri itu kan terpusat pada bangunan dan lingkungannya. Serta kita juga membutuhkan dengan adanya masalah pemanasan global dan sekitarnya, itu kita butuh bangunan yang hemat energi dan berkelanjutan. Bangunan yang nyaman untuk dihuni dan dapat meningkatkan nilai bangunannya, serta mengurangi resiko dan solusi-solusinya yang dapat diterapkan dari kajian fisika. Namun isu-isunya ada dalam hal saja, terus dari sini. Sustainable sites. Apakah keberadaan bangunan itu meningkatkan atau merusak lingkungan yang ada di sekitarnya? Apakah bangunan itu memungkinkan pemakai bisa berjalan kaki dan bersepeda, bahkan angkutan umum yang memungkinkan untuk menghemat BBM dan mengurangi polusi? Kemudian sejauh mana situsnya itu itu dapat diganggu atau tidaknya oleh konstruksi yang baru? Lalu sejauh mana air tanah itu bisa dikelola dan apakah bisa dipertahankan dengan keberadaan bangunan? Kemudian juga ada isu hemat air, seperti apakah ada pengelolaan air buang inovatif, apakah penggunaan alat yang mampu mengurangi pemakaian air, tetap hemat tapi kemudian air hujan bagaimana? Apakah bisa menggunakan air hujan sebagai sumber air? Kemudian juga ada masalah isu energi dan atmosfer. Apakah efisiensi sistemnya pemanasannya itu atau pendinginnya itu benar-benar efisien? Apakah menggunakan energi terbarukan seperti surya atau angin? Lalu apakah ada potensi kontribusi terhadap penipisan ozon yang signifikan besar atau tidak? Itu semua kan harus dikaji untuk suatu bangunan dapat benar-benar dikatakan sebagai suatu bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, sustainable, dan ramah lingkungan. Kemudian juga ada lagi, yaitu isu material dan resources. Apakah material sendiri itu dapat didaur ulang? Apakah ada tata kelola pembuangan seperti saya TPA itu? Apakah ada? Kemudian, apakah dapat menggunakan bahan lokal untuk menghasilkan bangunan yang biayanya lebih murah? Serta, apakah bahan bangunannya itu tersedia dalam jangka panjang? Dan terakhir adalah ada isu Indoor Environmental Quality. IEQ pada dasarnya adalah kualitas udara dalam rumah atau bangunan apapun yang memiliki kualitas udara itu. Nah, itu bisa dalam bentuk apakah asap rokok itu bisa menghilang, apakah ada efektivitas ventilasi, jumlahnya ada berapa, lalu apakah kualitas udara ketika masa konstruksi itu tidak terganggu atau yang tidak terganggu dalam arti tidak begitu berdampak negatif. Lalu kemudian apakah menggunakan materi yang tidak berpotensi mengeluarkan racun dan atau apakah ada kontrol bahan-bahan kimia lainnya. Contoh dalam rumah itu seperti cat. Tapi kalau dalam bangunan besar itu bisa seperti cat, apakah ada asbestos, ada lain-lain itu. Lalu setelah kenyamanan thermal dan penggunaan daylighting. Sebab tidak setiap saat suatu bangunan itu harus menggunakan lampu. Dan itu adalah satu alasan kenapa dibutuhkan suatu kenyamanan. Kenyamanan apakah suatu bangunan itu benar-benar sudah sebagai aman, nyaman, dan apakah itu hemat energi. Dan itu semua akan sesuai dengan kalau misalnya di Indonesia ya, itu standar nasional Indonesia SNI atau kalau misalnya di luar negeri seperti Amerika berarti kita menggunakan X-ray 55.
Kemudian untuk desain bangunan yang benar-benar berkelanjutan, tentu saja kan ada kebijakan manajemen energi, operasional bangunan itu juga memegang peranan yang penting. Seperti ini contohnya, komitmen total dari pihak manajemen. Karena manajemen itu harus menganjurkan dan mendorong berbagai PME sehingga jadi aktif. Lalu ada survei energi juga, seperti audit energi dalam bangunan yang identifikasi karakteristik bangunan, pemakaian energi di dalam bangunan, serta distribusi konsumsi energi. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi masalah dalam penyelesaiannya, guna susun ECUs yang ada, dan dibuat prioritasnya berdasarkan low cost, atau high cost. Kemudian kita bisa menentukan tujuan konservasinya. Misal, 5 tahun ke depan bisa dinyatakan dalam persentase penghematan atau kilowatt hour per meter persegi yang hendak dicapai. Lalu ada pencatatan konsumsi energi, mendokumentasi, mengevaluasi rekening pemakaian energi seperti listrik, LPG atau solar, atau bahkan surya setiap bulannya, dan membuat perkiraan pemakaian pada bulan berikutnya. Lalu kita juga bisa menerapkan prinsip implementasi dan pemantauan. Karena setiap bangunan itu tentu aja kalau bisa konsumsi energinya itu terpantau. Berarti sangat-sangat terkontrol dan tidak overuse atau sebagainya. Seperti karena kan peluang penghematan energi yang layak itu harus bisa diimplementasikan dan konsumsi energi itu harus dibandingkan dengan konsumsi energi sebelumnya dan membuat perubahan atau penyesuaian supaya tujuan konservasi energi yang dicanangkan itu dapat tercapai. Lalu solusinya apa? Smart building. Smart building sendiri itu pada dasar bangunan yang dilengkapi dengan sensor, sistem komunikasi data modular, pengontrol, dia mau mengoperasikan perangkat utilitas bangunan, serta melaporkan hal konsumsi energi secara waktu nyata, real time. Sistem otomasi ini dapat menghemat biaya energi dan pemeliharaan gedung secara signifikan setiap tahun. Contoh smart building adalah SGLC di Fakultas Teknik UGM. Di gedung SGLC ini merupakan tidak hanya ruang untuk belajar, tapi juga ruang di mana itu sebagai laboratorium 1:1, memiliki sebuah lantai dengan kantor Fakultas Teknik dan pusat kegiatan mahasiswa, dicerminkan keilmuan dari 8 departemen Fakultas Teknik, dan bangunan ini sendiri itu mana ya, bentar, itu memiliki ini yang menarik pelajari seperti viscoelastic damper yang dibuka pada beberapa kolom struktur gedung. Rancangan dan desain ini melibatkan keilmuan dari Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, pengolahan air limbah dari teknik kimia, hubungan mesin dan teknologi mutakhir seperti plumbing dan power generating lift dari teknik mesin dan dan industri, penerapan building management system dari teknik elektro dan informatika, kemudian keadaan lingkungan seperti pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan, dan faktor lainnya yang merupakan ilmu bangunan. Ilmu fisika bangunan menjadi peran dari teknik nuklir dan teknik fisika. Sebenarnya survei lokasi sebelum pembangunan dan adanya alat mutakhir tentang sensor pergerakan bangunan dan sensor gempa menjadi peran dari Departemen Teknik Geodesi dan Teknik Geologi. Itulah kenapa kita akan mempelajari fisika bangunan. Karena bangunan yang benar-benar sustainable itu seperti SGLC ini contohnya. Dan akan terus diperbarui dan juga harus bisa jadi satu green building yang sesuai dengan tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Poin keempat yaitu pendidikan berkualitas dan poin ke-9 industri inovasi dan infrastruktur. Sekian dapat saya sampaikan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih dan jika ada salah atau mau diperbaiki dengan memberikan komentar. Jika ada saran atau perbaikan silakan juga berikan di komentar. Terima kasih.